Baik, pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang kewenangan MPR ya. Setelah kita mempelajari tentang DPR, kita akan membahas tentang hak dan tanggung jawab MPR seperti apa. Untuk lembaga tinggi negara ini juga cukup terkenal ya, dan cukup penting di perpolitikan Indonesia. Untuk yang pertama, tugas dan wewenang MPR. MPR adalah lembaga negara yang sekarang ini bukan lagi menjadi lembaga tertinggi karena sederajat dengan lembaga negara lainnya. MPR tertinggi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden, wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. Yang ketiga, mengusulkan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah diberikan kesempatan untuk menjelaskan dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kemudian yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya 40 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Jadi dua paket calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan yang pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Sebelum reformasi dulu, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Namun sekarang kan tinggal DPR RI dan DPD. Jumlah anggota MPR periode 2019-2014 adalah 690 orang yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatannya MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Jadi komposisinya tersusun dari DPR RI dan DPD ya. Pemimpin MPR terdiri atas 1 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 orang lainnya sebagai wakil. Dengan komposisi wakilnya 2 orang dari DPR dan 2 orang dari DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Jadi 1 orang ketua dan 4 orang wakil, di mana wakilnya ada 2 orang dari DPD. MPR bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang MPR sah apabila sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR memberhentikan presiden atau wakil presiden. Sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Dan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. Nah, jadi untuk memutuskan memberhentikan presiden adalah 3/4 dari anggota. Kalau menetapkan UUD 2/3, sedangkan untuk sidang lain 50% plus 1. Nah, sedangkan untuk putusannya sendiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi yang menyetujui itu 2/3 dari semua MPR tadi yang hadir. Sedangkan kalau untuk masalah lainnya cukup disetujui oleh 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan tentang sidangnya ini ya. Jadi mungkin demikian ya penjelasan kita tentang MPR. Yang paling penting ini di sini komposisinya ya. MPR terdiri dari DPR RI dan DPD, dan juga jangan lupa untuk sidang MPR ini 3/4, 2/3, 50% per 1, dan juga putusan MPR sah bila 2/3 dan 50% per 1. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video kita tentang MPR. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Nantikan video lembaga negara lainnya, dan sampai jumpa.